Untuk pertama kalinya pemirsa, sepanjang sejarah penyelenggaraan pilkada, semua bakal calon gubernur yang akan berlaga adalah perempuan. 3 Sri Kandi yang akan turun di Pilkada Jawa Timur adalah mantan Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Umum Muslimat NU Hovifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Tri Risma Hari ini, dan legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa Lulu Nur Hamidah. Lantas siapa yang akan memenangkan hati rakyat Jawa Timur? Ada yang menarik dari gelaran pemilihan kepala daerah pilkada di Jawa Timur. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah penyelenggaraan pilkada, semua bakal calon gubernur yang akan berlaga adalah perempuan. Pilkada Jawa Timur akan menjadi panggung pertarungan antara 3 Sri Kandi, yaitu mantan Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama Hovifah Indar Parawansa, Menteri Sosial yang juga mantan Wali Kota Surabaya 2 periode Tri Risma Hari ini, dan legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa Lulu Nur Hamidah. Ketiganya akan berebut hati rakyat Jawa Timur untuk menjadi orang nomor 1. Hovifah, Tri Risma, dan Lulu sama-sama menggandeng pria untuk menjadi wakil mereka di Pilkada Jawa Timur. Hovifah kembali menggandeng Emil Elistianto Dardak. Bersama politisi Partai Demokrat itu, Hovifah didukung oleh koalisi besar yang terdiri atas 15 partai politik: Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Nasdem, PKS, P3, PSI. Lalu ada Perindo, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, dan Partai Garuda. Sementara penantangnya, Menteri Sosial Tri Risma Hari ini dipasangkan dengan tokoh pemuda NU yang juga pernah menjadi juru bicara tim kampanye Hovifah Emil saat Pilkada Jatim 2019, Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta atau yang dikenal sebagai Gus Hans. Pasangan Tri Risma dan Gus Hans didukung oleh PDI Perjuangan yang berada di peringkat kedua perolehan suara terbanyak di Jatim pada pemilu 2024 lalu. Sementara PKB yang awalnya disebut-sebut akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilkada Jawa Timur justru memilih untuk membuat poros baru dengan menyandingkan 2 anggota DPR, yaitu Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. PKB merupakan partai pemenang pemilu 2024 di Jawa Timur. Hovifah dianggap memiliki keuntungan karena ia berpengalaman 5 tahun memimpin Jawa Timur. Sebagai Ketua Muslimat NU, Hovifah memiliki jejaring yang kuat di hati para perempuan Nahdlatul Ulama. Apalagi Hovifah didukung koalisi besar yang menguatkan barisan politiknya. Namun kehadiran Risma dan Lulu tentu saja tak bisa dianggap sebelah mata. Kedua penantang Hovifah ini tak datang dengan tangan kosong. Sebagai mantan Wali Kota Surabaya 2 periode, Tri Risma dikenal dengan sepak terjangnya memimpin. Prestasinya yang tak sedikit membuat namanya melangit sebagai salah satu pemimpin daerah yang berprestasi. Dalam hasil sejumlah lembaga survei, nama Risma juga sempat disandingkan melawan Hovifah. Sementara Lulu Nur Hamidah merupakan Ketua DPP PKB yang juga merupakan anggota DPR RI. Lulu diusung oleh partai politik yang memiliki akar rumput atau grassroots kuat di Jawa Timur. Yang paling istimewa adalah saat pendaftaran pada Kamis malam, Lulu dan Lukman diantar langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid, dan Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar. Lantas, bagaimana peta kekuatan ketiga Sri Kandi di Pilkada Jawa Timur? Kan ketiganya adalah orang-orang yang kalangan cendekiawan, kelas pendidikan sangat bagus sekali ya. Tetapi memang yang paling menonjol apapun Bu Hovifah, karena selama beliau juga menjabat Ketua IKA Universitas Erlangga dan juga Ketua Muslimat. Dari posisi ini beliau punya jaringan yang kalaupun toh tanpa partai, jaringannya sudah kuat karena Muslimat Fatayat beliau yang memimpinnya.
Sedangkan Bu Risma ini punya pengalaman perkotaan tata kota yang sangat luar biasa, ketegasannya dan termasuk wali kota yang clean saat itu. Sementara kalau Mbak Lulu sendiri, kalau kita lihat terakhir ya baru banyak di Dewan, memang cukup terkenal ya di kalangan Nahdliyin, dan beliau juga terkenal di kalangan PKB. Artinya sebenarnya ketiganya punya karakter kepemimpinan yang cukup potensial. Nah, tinggal tandemnya, apakah tandemnya ini memberikan tambahan suara atau tidak. Tandemnya pun wakilnya, mulai misalnya Pak Emil secara pendidikan bagus, kemudian Gus San juga dari kalangan pondok dan kalangan kampus juga dekat, dan Mas Lukman ini kan juga intelektual muda yang di kalangan mahasiswa PMI misalnya, kalangan Gus sangat dekat. Artinya dari segi potensi ini seimbang ya kekuatan itu. Dari nama Hovifah dengan dengan Emil Dardak itu mewakili dari keragaman warga Jawa Timur dari sudut politik aliran ya. Hovifah kita tahu berasal dari segmen NU, sementara Emil Dardak ya, kakeknya berasal dari Trenggalek ya, dan dia berasal dari Partai Demokrat yang notabene mewakili dari segmen masyarakat nasionalis ya. Kemudian juga Risma meskipun beliau berasal dari PD Perjuangan tapi cukup dekat juga dengan kelompok agamis ya. Apalagi pendampingnya Gus Hans adalah pengasuh pondok pesantren, meskipun aktif di Golkar tetapi kedekatannya dengan kelompok warga NU cukup kuat ya. Nah, yang terakhir pasangan dari PKB ini yang relatif dari satu kubu saja ya, Mbak Lulu Hamidah dengan Lukmanul Hakim ya. Jadi dari satu warna saja mungkin bagian dari usaha untuk memanaskan mesin ya, dengan memilih Lulu Hamidah dan Lukmanul Hakim, sehingga keduanya diajukan sebagai representasi PKB, dan kebetulan keduanya belum beruntung dalam Pileg 2024 kemarin, sehingga nothing tulus ya. Lain kalau misalnya terpilih di anggota DPR tapi maju dalam pilkada kan harus mundur. Jadi to be or not to be nih buat Lulu maupun Lukmanul Hakim untuk menunjukkan tajinya, terutama dalam rangka melawan dominasi Hovifah dan Risma. Jadi overall saya kira ini pertandingan yang sangat menarik, dan siapapun pemenangnya, menurut saya pemenang pertamanya adalah warga Jawa Timur. Mesin politik sudah dipanaskan, namun waktu yang akan membuktikan siapa Sri Kandi yang akan memimpin Jawa Timur 5 tahun ke depan. Tim TV One mengabarkan.